Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Bagaimana kabar sahabat Senang Tani semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk bertani. Nah, sahabat Senang Tani semua, berbicara mengenai varietas cabai, tentunya akan tidak adil jika kita hanya mereview varietas cabainya di lahan yang perawatannya optimal atau dengan pemberian nutrisi yang optimal. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami akan mereview salah satu varietas cabai unggul dari MMT Seed, yaitu Langgeng 58 yang ditanam di lahan dengan perawatan yang terbilang minim, namun untuk hasilnya tetap bisa istimewa. Jadi untuk tahu lebih lanjut mengenai bagaimana pertumbuhan tanamannya dan bagaimana hasilnya, simak video ini sampai akhir. Oke ya sahabat Senang Tani semua, pada kesempatan kali ini kami sedang berada di lahan cabai varietas Langgeng 58, tepatnya yaitu di Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya cabai Langgeng 58 di sini ini untuk pemberian nutrisinya terbilang minim. Mengapa? Karena cabai di sini ini tidak dikocorkan nutrisi dari pupuk kimia sama sekali. Kemudian untuk perawatannya hanya di spray atau disemprotkan dengan pupuk buah kalinet, kemudian ada Mordenval dan Vitaron SL, kemudian juga dicampurkan dengan fungisida dan insektisida. Nah, namun untuk pemberian nutrisi via kocor ini hanya dilakukan satu kali, yaitu saat tanaman berumur sekitar 25 HST, yaitu dengan pengocoran asam amino premino. Nah, jadi untuk pemberian nutrisi via kocor ini hanya dilakukan satu kali dan hanya dengan menggunakan asam amino premino. Kemudian setelahnya tidak dilakukan pengocoran nutrisi sama sekali, dan untuk perawatan yang rutin dilakukan yaitu penyepraian 4 hari sekali. Nah, namun walaupun dengan perawatan yang sangat minim seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada kenyataannya di lahan ini untuk produktivitasnya masih bisa terbilang sangat istimewa karena bisa terlihat di sini untuk jumlah buahnya ini sangat lebat. Dan jika dibandingkan dengan varietas lain yang ditanam di daerah sini, tadi kami juga sudah melihat bahwa untuk varietas lain ini sudah banyak yang terserang oleh busuk batang. Nah, namun pada lahan ini alhamdulillah masih aman dari serangan busuk batang, dan sampai saat ini tanaman di sini sudah petik yang ke-15 kali dengan kondisi tanaman yang seperti ini. Dan walaupun dengan perawatan yang minim, namun alhamdulillah masih bisa bertahan di petikan yang ke-15 ini. Dan kemarin untuk petikan yang terakhir, pemilik lahan bisa mendapatkan 16 kilo lebih dari 300 lubang tanam. Nah, jadi sahabat Senang Tani semua, sebenarnya pemilik lahan di sini ini merasa dilema karena di lahan sekitar lahan ini banyak tanaman yang sudah terserang oleh busuk batang. Nah, tentunya jika beliau ini memberikan nutrisi via kocor dengan optimal, apalagi jika ditambahkan dengan penambahan unsur nitrogen, tentunya beliau agak was-was karena takutnya nanti patogen bisa masuk ke lahan ini atau patogen bisa menyerang tanaman di sini. Nah, jadi pemilik lahan ini memutuskan untuk tidak mengoptimalkan pengocoran, khususnya pemberian unsur nitrogen, dan beliau juga hanya menggunakan asam amino premino pada saat tanaman ini berumur sekitar 25 HST. Dan buktinya bisa dilihat sampai saat ini, walaupun tidak diberikan nutrisi secara optimal, tapi alhamdulillah untuk pertumbuhannya masih bisa bertahan sampai saat ini. Dan efek dari tidak diberikannya unsur nitrogen pada tanaman di sini adalah tanamannya ini bisa lebih tahan terhadap serangan patogen penyakit. Jadi walaupun tanaman di sekitar lahan ini sudah banyak yang terserang oleh busuk batang, namun kenyataannya di lahan ini masih aman dari serangan busuk batang. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya biasanya pemberian nutrisi tanaman khususnya untuk unsur nitrogen jika terlalu berlebihan diberikan kepada tanaman, nantinya akan membuat tanaman ini lebih rentan terserang oleh patogen penyakit. Mengapa? Karena unsur nitrogen nanti yang diserap secara berlebihan akan tertimbun di jaringan tanaman. Nah, jadi beban dari tanaman ini tidak seimbang, dan untuk struktur tanamannya juga lebih mudah terserang oleh patogen penyakit.
Kemudian selain itu, unsur nitrogen ini juga merupakan sumber makanan bagi patogen yang ada di dalam tanah. Jadi pemilik lahan di sini memutuskan untuk tidak menambahkan unsur nitrogen dari pupuk kimia sama sekali, dan beliau juga sudah merasakan efeknya. Sampai saat ini tanamannya masih bisa tumbuh secara optimal, dan di petikan yang ke-15 ini buahnya masih sangat lebat. Nah, kemudian selain itu, yang istimewa dari lahan ini adalah lahan ini tidak diberikan pupuk dasar sama sekali. Jadi untuk nutrisinya tadi hanya yang saya sebutkan tadi, yaitu pengocoran asam aminopermino, dan untuk pupuk dasar tidak diberikan sama sekali. Jadi lahan ini merupakan lahan bekas yang sudah berulang kali ditanami cabai. Kemudian kemarin saat mau menanam cabai ini hanya dicangkul kemudian ditaburi dengan dolomit. Jadi untuk pupuk dasarnya beliau tidak menggunakan pupuk dasar sama sekali. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi tips ya untuk sahabat Senang Tani semua. Mungkin jika lahan di sekitar sahabat Senang Tani ini sudah banyak tanaman yang terserang oleh patogen penyakit, jadi sahabat Senang Tani semua bisa meminimalisir penggunaan pupuk nitrogen untuk tanaman sehingga tanaman tetap bebas dari serangan patogen. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai perawatan yang dilakukan oleh petani pemilik lahan di sini. Kemudian kita beralih mengenai keistimewaan dari varietas cabai langgeng 58. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dengan perawatan yang terbilang sangat minim, ini buktinya tanaman cabai di lahan ini tetap mampu berproduksi secara optimal. Jadi buahnya bisa sangat lebat seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa cabai langgeng 58 ini memang terbukti sudah unggul. Jadi walaupun ditanam dengan perawatan yang terbilang minim, namun hasilnya bisa tetap istimewa. Kemudian petani pemilik lahan juga mengatakan bahwa beliau ini merasa puas dengan cabai langgeng 58 ini karena produktivitasnya yang terbilang istimewa dengan jumlah buah yang sangat banyak. Jadi masing-masing ruas batang ini bisa terisi oleh 2-3 buah. Kemudian untuk ukuran buahnya juga terbilang besar. Jadi untuk panjang dari buah langgeng 58 ini adalah sekitar 4-5 cm dengan diameter bisa mencapai 1,6 cm. Kemudian untuk bobotnya ini per buah berkisar antara 3,5 sampai 5,5 gram. Dan kemudian untuk ketebalan dari kulit buahnya ini bisa dibandingkan dengan varietas lain yang sejenis. Ini untuk ketebalan buahnya, untuk langgeng 58 ini jauh lebih tebal jika dibandingkan dengan varietas lain yang sejenis. Jadi varietas langgeng 58 ini tentunya lebih tahan terhadap daya simpan. Dan tentunya kulit buah yang tebal ini juga bisa menambah bobot buah, sehingga sahabat Senang Tani semua tentunya bisa meraup untung yang lebih banyak. Dan karena cabai dengan tipe seperti ini biasanya harga jualnya lebih tinggi, jadi varietas langgeng 58 ini tentunya sangat recommended untuk sahabat Senang Tani semua karena produktivitas dan karakteristik buahnya yang istimewa. Oke, kemudian yang menarik dari varietas langgeng 58 di lahan ini adalah walaupun varietas langgeng 58 ini belum tahan terhadap virus, namun kenyataannya di lahan ini masih terbilang masih minim dari serangan virus kuning. Padahal di lahan-lahan sekitar sini sudah banyak yang terserang oleh virus kuning, namun kenyataannya di lahan ini untuk varietas langgeng 58 terbilang masih aman dari serangan virus. Nah, walaupun varietas langgeng 58 ini belum tahan terhadap virus kuning. Nah, mungkin ketahanannya terhadap virus kuning ini juga tergantung juga dengan perawatan yang kita lakukan. Jadi mungkin karena petani pemilik lahan di sini lebih mengoptimalkan pemberian nutrisi dari bahan organik yaitu asam aminopremino, mungkin ini juga bisa menjadi alasan mengapa tanaman cabai langgeng 58 di sini masih aman dari serangan virus. Nah, kemudian untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas dari buah cabai langgeng 58 di sini, petani pemilik lahan juga tadi sudah menyampaikan beliau ini lebih mengoptimalkan untuk pemberian nutrisi via spray. Jadi untuk nutrisi via spraynya beliau ini menggunakan pupuk buah kalinet, kemudian juga menggunakan pupuk daun mordenfol, juga ditambahkan dengan Vitaron SL, dan ditambahkan dengan fungisida dan insektisida lain. Nah, tentunya pemberian nutrisi via spray ini juga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan dari buahnya. Jadi walaupun untuk pemberian nutrisi via kocornya ini terbilang minim, namun tetap diimbangi dengan pemberian nutrisi via spray sehingga untuk pembentukan buahnya ini lebih optimal dan tentunya untuk kualitasnya juga lebih bagus.
karena dengan pemberian pupuk buah Kalinet ini bisa lebih membuat buah ini menjadi lebih mengkilap, kemudian selain itu juga lebih berbobot dan tentunya bisa menambah jumlah dari buahnya. Jadi perlu diperhatikan lagi untuk sahabat Senang Tani semua, walaupun pemberian nutrisi via kocernya ini minim, namun bisa diimbangi dengan pemberian pupuk buah via spray sehingga untuk pembentukan buahnya bisa lebih optimal lagi. Oke, mungkin dari yang sudah saya sampaikan tadi akan coba saya simpulkan bahwasanya di sini merupakan lahan cabai varietas langgeng 58 yang dengan perawatan yang terbilang minim, yaitu hanya dengan pengoceran asam aminopremino saat usia tanaman 25 HST. Kemudian untuk perawatan selanjutnya ini beliau melakukan penyepraian yaitu dengan menggunakan pupuk buah Kalinet, kemudian ada Mordenval, Vitaron SL, dan juga fungisida serta insektisida. Namun dengan pemberian nutrisi yang terbilang minim tersebut, untuk varietas langgeng 58 ini masih bisa bertahan sampai saat ini di petikan yang ke-15 dengan kondisi tanaman yang terbilang masih sehat. Kemudian untuk jumlah buahnya juga masih sangat banyak. Jadi ini merupakan salah satu bukti bahwa varietas langgeng 58 ini memang terbukti unggul walaupun ditanam di lahan dengan perawatan yang terbilang minim. Kemudian keistimewaan dari cabai varietas langgeng 58 ini adalah ukuran buahnya yang terbilang besar. Jadi untuk bobot per buahnya ini bisa mencapai 5,5 gram. Kemudian kulit buahnya juga tebal sehingga ini lebih tahan lama di penyimpanan. Jadi tentunya varietas langgeng 58 ini sangat menarik di pasaran karena karakteristik buahnya yang sangat disukai oleh konsumen, kemudian harga jualnya yang terbilang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tipe yang lain. Jadi varietas langgeng 58 ini bisa menjadi rekomendasi untuk sahabat Senang Tani semua yang ingin menanam cabai rawit dengan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga lebih meyakinkan lagi untuk sahabat Senang Tani semua menanam cabai varietas langgeng 58, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk sahabat Senang Tani semua. Jangan lupa untuk sahabat Senang Tani yang ingin membeli benih langgeng 58 ini, untuk link pembelian sudah kami cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Dan jika dirasa video kali ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.